Beginilah sebagian kecil aktivitas harian Bapak Nurdin di setiap paginya. Ia rutin mengumpulkan telur-telur itiknya, saat fajar telah menampakkan sinarnya, di ufuk timur. Warga Desa Tondong Rijang, Kecamatan Baranti ini adalah salah satu peternak itik, di antara ratusan peternak itik yang ada di Kabupaten Sidrap, yang membudidayakan itik pedaging, di kolong rumahnya. Eits, jangan salah. Walaupun hanya di bawah kolong rumah panggungnya, Pak Nurdin ini mampu mengumpulkan ratusan telur, di setiap paginya. Dengan telaten, satu persatu lubang yang dibuat itik ini ia datangi dan diperiksa isinya, dikutipnya, kemudian dimasukkan ke dalam ember telur-telur itu. Tidak lupa kerumunan itik pun ia urai, karena selalu saja ada telur yang berserakan begitu saja di tanah di sela kaki itik-itik ini. Setelah semua telur telah dikumpulkan, sekali lagi Nurdin kembali memeriksa di sekeliling kandang itik dewasa, dan memastikan tidak ada lagi telur tergeletak di tanah begitu saja, yang belum terambil. Usai memeriksa kandang, ia pun lalu mempersiapkan makanan itik-itik ternaknya ini. Itik yang dipelihara di bawah kolong rumah panggungnya ini, dipisahkan menurut usianya. Mulai dari yang baru saja menetas, anakan itik, itik remaja siap jual sampai itik dewasa. Menurutnya, pemisahan ini memiliki jarak usia 10 sampai dengan 15 hari. Lihatlah, riuh suara bebek saat kandangnya dibuka, gerombolan itik ini langsung menyerbu pakan yang telah disediakan sebelumnya, dan makan dengan lahapnya. Sambil menunggu itik-itik ini selesai makan, air untuk minum itik pun kemudian dibagikan di beberapa tempat. Mungkin itiknya ada yang keselak ya saat selesai makan. Hahaha. Setelah acara memberi makan itik dirasa telah selesai, Nurdin pun kembali ke telur yang telah ia kumpulkan tadi. Telur-telur ini dibersihkan satu persatu dan dihitung, sambil diletakkan di dalam rak telur yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah dibersihkan, telur itik disortir dan diperiksa kualitasnya. Adapun pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah telur-telur ini berpotensi untuk ditetaskan. Bagi telur yang berpotensi menetas, maka dipisahkan kembali dari raknya, dan telur yang dinilai tidak memiliki potensi menetas, akan dijual kembali sebagai telur konsumsi. Hanya sayang, tidak ada rekaman video saat proses Pak Nurdin sedang mensortir telur itiknya. Telur untuk konsumsi inilah yang nantinya akan dibawa, untuk dijual di pasar atau di tetangga-tetangga yang hendak membelinya. Adapun telur yang dinilai memiliki potensi tinggi untuk menetas, selain akan ditetaskan sendiri di mesin penetas, Nurdin pun akan melepasnya jika ada yang hendak membelinya dengan harga yang telah disepakati. Nah ini dia, penampakan bayi itik yang baru saja keluar dari cangkangnya. Lucu bukan? Setelah kurang lebih 28 hari lamanya berada di mesin pemanas, telur-telur itik ini telah menetas. Bayi-bayi itik ini pun perlahan memecahkan cangkangnya dan menggeliat keluar. Menurut Pak Nurdin, proses menetasnya harus didampingi, agar bayi-bayi itik ini tidak mati kekeringan dalam cangkang. Retakan telur harus dibantu dipecahkan dan diperlebar, gunanya untuk memudahkan bayi itik keluar dan beradaptasi dengan cepat. Dan lihatlah perjuangan seekor bayi itik untuk keluar dari cangkang telurnya. Momen-momen bahagia. Dari mama pun makin.
Telur yang dimasukkan ke dalam mesin penetas ini tentu saja tidaklah menetas semuanya. Mungkin sekitar 10-20% menjadi telur busuk. Itu pun angka persentasinya bisa bertambah, jika pada saat proses menetasnya telur itik ini tidak didamping dan dibantu, sehingga jumlah telur yang gagal kian bertambah. Karena bayi itik ada yang mati kekeringan di dalam cangkang. Nah, bayi-bayi itik yang telah siap menyambut dunia luar, dipindahkan ke dalam rak-rak yang telah disediakan sebelumnya, dan selanjutnya akan dibawa ke kandang bersama koloninya. Tapi tentunya akan dipisah juga menurut pembagian usianya. Sejak kuliner khas Ajata Pareng semakin diminati masyarakat luas, apalagi kalau bukan paleko, itik, warung-warung kuliner ini pun kian menjamur, dan kini bertebaran di mana-mana, bukan hanya di Ajata Pareng. Hal ini berbanding lurus dengan banyaknya bisnis warung palekok itik di Ajata Pareng didirikan, dan hal ini pula lah yang membuat permintaan akan daging itik semakin meningkat. Peluang bisnis ini pun yang dilihat oleh para peternak dan kemudian mengembangkan usaha peternakannya dalam memelihara itik, mulai dari memelihara itik petelur menjadi itik pedaging. Nurdin pun mengaku tidak mampu untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Mendengar hal ini, prospek ternak itik pedaging tampaknya cukup menjanjikan. Ini dikarenakan permintaan pasar akan daging itik belum dapat terpenuhi secara maksimal. Sebuah peluang bisnis yang cukup bagus, bukan? Nah, tertarikkah Anda untuk memulai usaha beternak itik?